Halo, good morning friend. Pagi ini jumpa lagi dengan Mr. Marwan di channel Lentera Ilmu. Baiklah, friend, pada pagi hari ini kita akan mengupas bagaimana dampak-dampak teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana perkembangan teknologi informasi dari masa lalu sampai masa sekarang. Nah, mulai dari batu, kemudian mulai dari asap, dan kemudian yang lainnya. Nah, friend, peranan teknologi informasi juga banyak sekali, yang salah satunya teknologi informasi dapat memudahkan atau sebagai media dalam menyampaikan informasi, dalam menyebarluaskan informasi, dan teknologi komunikasi akan menjadi media dalam berkomunikasi di masa sekarang ini dan juga di masa lalu ya friend ya, karena masa lalu itu ada banyak batu, kemudian prasasti yang digunakan bagi para manusia dahulu untuk saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Mister di sini akan mengupas dampak teknologi informasi. Nah, jika kita berbicara teknologi dampak, kita akan menemukan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Langsung saja friend, dampak positif yang pertama itu ada nih, manfaat utama dari teknologi informasi dan komunikasi adalah mempercepat proses komunikasi. Nah friend, jadi ini sekarang yang kita lakukan itu cepat ya. Jadi tidak perlu nih Mister di sini merekam, kemudian mengirimnya melalui jasa kurir ke rumah kalian. Karena perkembangan teknologi sekarang yang sistemnya online, jadi dapat terhubung di seluruh dunia, maka Mister dengan mudahnya dapat mengirim media pembelajaran, materi pembelajaran, meski kita tidak berada dalam satu ruangan. Dampak positif yang kedua yaitu dapat membantu penyebaran informasi yang disebabkan hambatan jarak. Nah, kadang ketika tidak ada teknologi informasi, kita akan sulit sekali untuk menyebarkan informasi ya, pengumuman, kemudian quote dan sebagainya. Informasi kita akan kesulitan bila tidak ada teknologi informasi. Karena itu salah satu dampak positif teknologi informasi dan komunikasi adalah dapat membantu dalam penyebaran informasi. Kemudian selanjutnya dampak positifnya yaitu internet dapat membawa dampak positif terutama terhadap kemajuan di bidang ekonomi industri. Banyak nih untuk bidang ekonomi, banyak sekali para pengguna internet atau para pengguna teknologi informasi yang menggunakan medianya sebagai alat untuk mempromosikan barang jasanya. Nah, kemudian dalam industri biasanya teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai untuk menerawang perkembangan saham dan sebagainya. Nah, untuk melihat perkembangan mata uang Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian dampak positif yang selanjutnya yaitu internet dapat membantu seseorang yang memiliki keterbatasan fisik untuk belajar dan berkarya. Nah, friend, kita tidak perlu khawatir dengan kondisi sekarang ini. Bagi yang tidak dapat les pun, yang tidak dapat membayar biaya les mahal, itu dapat belajar melalui video-video di internet. Karena perkembangan teknologi informasi ini, jadi banyak sekali yang menyediakan media-media untuk belajar secara gratis gitu ya, dan meskipun berbayar biasanya murah. Kemudian selanjutnya, ketika kita selesai berbicara dengan dampak positif, kita akan menemui dampak negatif. Dampak negatifnya yang pertama yaitu cybercrime atau computer cyber, atau crime atau high tech crime. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, ini seperti kejahatan nih, kejahatan di dalam media maya atau dalam media teknologi informasi dan komunikasi. Nah, misalnya penyadapan informasi, penghancuran data, pengerusakan secara ilegal dan sebagainya. Nah, banyak banget.
biasanya dalam perusahaan yang memiliki data-data penting dalam perusahaan itu yang terhubung dengan internet atau online, biasanya para penjahat cyber ini itu menggunakan berbagai cara untuk merusak data tersebut. Sebagai salah satu, yang pertama mungkin untuk dalam persaingan kotor industri ya. Kemudian yang kedua sebagai karena dia sudah hobi dengan perusakan data, maka dia menganggapnya sebagai kesenangan gitu ya. Nah, tentu ini tidak baik karena ini termasuk cybercrime, dan pada sekarang ini ada undang-undang yang mengatur itu semua. Nah, kemudian penyadapan telepon, banyak sekali saat ini penyadapan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu biasanya pada sosial media mungkin, kemudian telepon, ketika telepon kita dapat disadap seperti itu sekarang banyak banget ya friend. Bahkan sekarang tutorial bagaimana penyadapan itu sudah ada nih dalam platform video gitu ya. Yang selanjutnya yaitu dampak negatifnya pembobolan kartu kredit. Nah friend, ini salah satunya yaitu dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mereka ini menggunakan software atau perangkat lunak atau hardware, perangkat keras khusus yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang secara tidak sah. Jadi mengopi data korban seperti itu ya friend ya. Kemudian pembajakan. Nah, ini sering sekali kita menemukan pembajakan, dan kadang kita juga menikmati hasil bajakan-bajakan tersebut. Ini yang seharusnya dapat kita hentikan ya friend ya, rantai pembajakan ini. Kadang kita lebih memilih mungkin DVD atau video klip murah, yang penting kita dapat menontonnya. Nah, tapi ternyata itu salah ya friend ya, kalau DVD atau foto video sebagainya yang memiliki hak cipta, kita perlu membelinya secara original atau secara asli, karena dengan kita membeli produk-produk bajakan, kita sama saja mendukung para kejahatan pembajak karya-karya bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu dampak negatifnya, yaitu penyebaran virus komputer. Nah, virusnya apa sih friend? Virus ini adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri. Nah, kadang nih friend, pasti yang sudah punya flash disk atau yang pernah mengopi data, ketika kita memasukkan data ke komputer, flash disk ke komputer, tiba-tiba data kita hilang atau tersembunyikan atau berganda menjadi dua. Yang satunya berbentuk exe dan berbentuk autoran, yang satunya format biasa. Nah, ini salah satu ulah dari virus komputer. Nah, sebenarnya virus komputer ini dulu ada manfaatnya ya friend ya. Jadi virus ini tetap ada manfaatnya dahulu itu. Nah, sebagai virus itu sebagai alat untuk mengecek apakah keamanan sebuah website atau sebuah program itu sudah kuat atau belum, maka adanya virus komputer ini. Nah, tapi sekarang ini virus komputer malah menyebar ke seluruh dunia dan berbagai komputer. Kemudian dampak selanjutnya itu cyberporn. Nah, banyak sekali nih orang-orang yang menyebarkan materi pornografi dalam media cetak, majalah, buku maupun online ya friend. Jadi ini juga yang harus kita hindari. Dampak selanjutnya itu gosip dan fitnah. Banyak sekali nih friend yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk menggosip dan memfitnah. Banyak sekali nih, kadang sekarang ini ketika kita menggunakan sosial media, banyak banget nih yang sering upload di media sosial tentang perasaannya gitu ya friend. Itu, dan kemudian itu akan memicu gosip dan fitnah banyak sekali. Nah, tentu itu kurang baik ya friend ya. Kemudian ada resiko nih dari penggunaan teknologi informasi. Apa sih resikonya? Yaitu pertama RSI atau Repetitive Strain Injury. Nah, ini adalah macam penyakit yang disebabkan karena penggunaan suatu alat yang terlalu lama. Nah, misalkan kita sekarang tidak merasakan apa-apa ya friend, tapi karena jangkanya panjang, lama-kelamaan, maka kita akan mendapatkan dampak
tersendiri dari penggunaan teknologi informasi. Nah, yang pertama apa nih? Salah satu resikonya yang pertama itu kanker, friend. Nah, jadi ketika kita menggunakan headset, contoh nih seperti Mister yang terlalu lama, ini sebenarnya akan membuat bakteri dalam telinga itu semakin cepat berkembang. Nah, jika tidak diperhatikan akan menjadi kanker. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembekuan darah. Ketika kita menggunakan teknologi informasi yang terlalu sering, maka akan membuat pembekuan darah di bagian tubuh tertentu, misalkan bagian betis, bagian punggung, nah seperti itu. Dan kemudian mata cepat rabun. Ketika kita kurang memperhatikan prosedur dalam penggunaan teknologi informasi, kita tidak memperhatikan etikanya, maka kita akan mendapatkan resiko-resiko ini ya, friend ya. Dan juga kita dapat tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga kita dapat mendapatkan kerugian berupa finansial, seperti ketika kita melakukan pembajakan, melakukan ujaran kebencian dalam teknologi informasi, kita akan dikenakan sanksi-sanksi yang ada pada saat ini, karena sudah diatur ya, friend, dalam undang-undang dan peraturan teknologi informasi. Nah, itulah, friend, dampak positif, dampak negatif dalam teknologi informasi. Semoga kalian dapat memahami, dan jangan lupa untuk tetap menjadi pengguna teknologi informasi yang baik dan bijak, agar kita menjadi pelopor bagi berkembangnya pemuda-pemuda Indonesia yang selalu kuat dan selalu berkarya untuk memajukan bangsa Indonesia. See you.